Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang diferensial dan aproksimasi pada mata kuliah kalkulus diferensial. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imtinan Kotrunada Mufidah, NPM 2201060010. Diferensial dan aproksimasi. Notasi Leibniz. dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan dari apapun yang mengikuti d per dx terhadap x. Jadi, d per dx dan dx itu sinonim. Sampai sekarang, kita telah memperlakukan dy per dx atau d per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy dan dx. Dalam subbab ini, kita akan memberikan makna terhadap dy dan terhadap dx. Misalkan, f adalah fungsi yang terdiferensiasi. Untuk memberikan motivasi definisi kita, misalkan p x0, y0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx, seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1. Jadi, pada gambar 1 itu terdapat grafik y sama dengan fx, lalu terdapat garis singgung di satu titik, yaitu titik p x0, y0. Karena f terdiferensiasikan, lim delta x menuju 0, f x0 ditambah delta x dikurang f x0 per delta x sama dengan f aksen x0. Jadi, jika delta x kecil, hasil bagi dari f x0 ditambah x dikurang f x0 per delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0. Sehingga, f x0 ditambah delta x dikurang f x0, estimasi dari delta x f aksen x0. Ruas kiri ekspresi ini disebut delta y. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ruas kanan disebut dy dan dia bertindak sebagai aproksimasi terhadap delta y. Seperti ditunjukkan oleh gambar 2, besaran dy sama dengan perubahan dalam garis singgung terhadap kurva di p ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ketika delta x kecil, kita harapkan dy adalah aproksimasi yang bagus terhadap delta y, dan karena hanya berupa konstanta dikali delta x, perhitungannya biasanya lebih mudah. Diferensiasi terdefinisi. Berikut ini terdapat definisi formal dari diferensial dx dan dy. Misalkan, y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Yang pertama, delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x. Jadi, yang awalnya x0, kemudian dia bertambah sebanyak delta x. Yang kedua, dx disebut diferensial variabel bebas x, adalah sama dengan delta x. Kenapa variabel bebas? Karena x ini bisa berubah kapan saja. Yang ketiga ada delta y, adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni delta y sama dengan f x plus delta x dikurang fx. Yang keempat, dy disebut diferensial variabel tak bebas y, didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x kali dx. Kenapa variabelnya tak bebas? Karena y itu bisa berubah saat nilai x-nya itu berubah. Contoh 1, carilah nilai dy. Karena di sini yang diminta adalah dy, berarti yang ditanyakan adalah diferensial dari y. Penyelesaiannya sesuai dengan definisi sebelumnya, yaitu dy didefinisikan oleh f aksen x dikali dx, yaitu turunan dari fungsi tersebut dikali dengan dx. Jadi yang pertama, y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus 1, penyelesaiannya adalah dy sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3 kali dx. Yang B, y sama dengan akar x pangkat 2 ditambah 3x, penyelesaiannya sama dengan dy sama dengan 1 per 2 kali x kuadrat ditambah 3x pangkat min 1 per 2 kali 2x plus 3 kali dx, menghasilkan 2x plus 3 per 2 akar x kuadrat ditambah 3x kali dx. Yang C, y sama dengan sin x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 11. dy-nya sama dengan cos x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 plus 11 dikali 4x pangkat 3 dikurang 3x kali dx.
Sekarang kita diminta untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, karena dy sama dengan f aksen x kali dx, pembagian kedua ruas oleh dx menghasilkan d aksen x sama dengan dy per dx. Dan kita dapat jika kita menginginkan menafsirkan turunan sebagai suatu hasil bagi dua diferensial. Kedua, berkorespondensi terhadap setiap aturan turunan. Terdapat aturan diferensial yang diperoleh dari yang lebih dahulu dengan memperkalikan dengan dx. Kita ilustrasikan aturan-aturan utama dalam tabel berikutnya. Dari sini ada perbedaan antara turunan atau derivatif dan diferensial. Jadi yang dilakukan kita pada minggu sebelumnya itu adalah turunan, sedangkan yang kita bahas sekarang adalah diferensial. Jadi di sini ada aturan turunan dan aturan diferensial. Jika kita lihat yang membedakan itu adalah dx-nya. Yang turunan itu konstanta diturunkan terhadap dx itu sama dengan 0, sementara diferensial langsung diferensial dari konstanta adalah 0. Begitu juga dengan aturan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Yang selanjutnya, aproksimasi. Diferensial akan memainkan beberapa peranan dalam buku ini, tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya adalah dalam penyediaan aproksimasi. Kita telah menunjuk hal ini sebelumnya. Misalkan bahwa y sama dengan fx seperti diperlihatkan dalam gambar 3, pertambahan delta x menghasilkan pertambahan yang berkorespondensi delta y dalam y yang dapat menghampiri oleh dy. Jadi, fx plus delta x diaproksimasikan oleh fx plus delta x. Estimasi dari fx plus dy sama dengan dx plus f aksen x delta x. Ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul. Contoh 2. Misalkan Anda memerlukan aproksimasi yang baik terhadap akar 4,6 dan akar 8,2, tetapi kalkulator Anda mati, apa yang mungkin Anda kerjakan? Penyelesaiannya, tinjau grafik y sama dengan akar x yang disketsakan dalam gambar 4. Ketika x berubah dari 4 ke 4,6, maka akar x berubah dari akar 4 sama dengan 2 ke secara aproksimasi akar 4 ditambah dy. Sekarang, dy sama dengan setengah x pangkat min setengah dx sama dengan 1/2 akar x dikali dx, yang dx sama dengan 4 dan dx sama dengan 0,6 memiliki nilai dy sama dengan 1/2 akar 4 kali 0,6 sama dengan 0,6 per 4 sama dengan 0,15. Jadi, akar dari 4,6, estimasi dari akar 4 ditambah dy sama dengan 2 ditambah 0,15 sama dengan 2,15. Demikian pula dx sama dengan 9 dan dx sama dengan min 0,8. dy sama dengan 1/2 akar 9 dikali min 0,8 sama dengan min 0,8 per 6, estimasi dari min 0,133. Karena itu, akar 8,2 estimasi dari akar 9 dan dy estimasi dari 3 dikurang 0,133 sama dengan 2,867. Perhatikan bahwa dy dan dx dua-duanya negatif dalam kasus ini. Nilai-nilai aproksimasi 2,15 dan 2,867 boleh dibandingkan terhadap nilai-nilai sejati sampai 4 posisi desimal, 2,1448 dan 2,8636. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.